Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh yang berbahagia ini bersyukur kita kepada Allah. Kita lepaskan kelelahan seharian penuh beraktivitas hari kemarin. Mudah-mudahan subuh ini Allah berikan, Allah turunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sampai ke Palangka Dakwah yang ke-82. Alhamdulillah perjalanan, tentunya segala sesuatunya telah kita mulai dari kecil dan tentunya ini adalah perjalanan yang sangat panjang sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh hari yang berbahagia ini kita kedatangan tamu Al-Mukarram Bapak Afdal Muhammad SH, advokat DPP SAS. Beliau adalah seorang pengacara. Nanti kita akan diskusi ringan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanya jawab bagaimana, kenapa beliau tertarik menjadi seorang advokat. Beliau asal dan air berasal dari Payang dan Bengkulu, tinggal di Jakarta pada saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari yang berbahagia ini, sebelum nanti kita diskusi atau berbicara ringan, saya ingin menyampaikan kita di dalam hidup ini perlu yang disebut dengan hukum. Makanya di dalam Islam ada namanya hukum Islam. Hukum Islam awak Bapak Ibu itu 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Kalau di Indonesia namanya hukum positif. Kalau bertanya apa perannya hukum, dia ini awak teratur. Kalau tidak ada hukum, bakal lama di awak tentu ini tidak akan teratur. Menutup aurat hukum bagi laki-laki dari pusat sampai lutut itu hukumnya. Untuk manusia hukumnya dari wajah, telapak tangan, kaki, itu hukumnya. Jadi awak dalam hidup itu perlu hukum atau rambu-rambu, atau bahasa awalnya adalah peraturan. Nah, kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cari hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi lo menjadi 2 atau fardu, bagi lo menjadi 2. Ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Kifayah itu artinya cukup. Kalau ain itu artinya awak yang harus menarajuan dan mulia orang lain. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Tak boleh diwakilkan, Ustaz. Kami wakilkan dia kalau Ustaz sholat dia, anak dia. Namanya fardu ain. Awak yang harus menarajuan. Apa contohnya lain? Puasa. Awak yang harus menarajuan. Apa contohnya lain? Awak sholat sunat atau mengarajuan haji. Awak yang harus menarajuan. Tak boleh kerajuan oleh orang lain. Namanya fardu ain atau wajib. Tapi yang kedua adalah yang disebut dengan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau di kerajuan dan orang lain, maka awak tak batal dengan mengajuan itu. Yang paling yang mencoba jadi contohnya apa? Menyelenggarakan jenazah. Nah, makanya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kamu jarang kadang-kadang baik takziah kalau ada pada cumi, bila pada itu sampai itu cukup gitu. Kalau ada Pak Haji Fauzi yang tidak diwakili oleh Ustaz Fauzan, cukup gitu. Artinya apa? Ada yang lain mengarajuan, maka awak tidak berusul. Tapi ini awak
Pak Ibu. Jadi ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang kedua Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ada namanya hukumnya sunnah. Sunnah bawa kerajuan bapak ibu, indak bawa kerajuan, indak bapak indak manusul. Sunnah pun dibagi dua. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah yang harus dikerajuan, yang dianjurkan, yang sangat ditekankan. Apa contohnya Pak Ibu yang dimuliakan Allah? Salat duha, salat sunat rawatib. Rawatib itu adalah yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad yang mana? Salat yang tidak dianjurkan, bukan tidak dianjurkan, lebih ringan kalau ada mengajar, tidak bakal-bakal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekalipun salat sunat muakkad tidak apa-apa, kalau tidak berdosa. Tapi kalau wajib itu hukumnya wajib harus awal karena ada dua. Jadi itu hukum wajib yang pertama, yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga Pak Ibu yang dimuliakan Allah, mubah. Apa itu mubah? Mulia. Mulia saja. Awak lalu taruh sepanjang hari. Mulia itu apa itu? Belajar di sana dituang tinggi sepanjang hari. Mulia. Itu mubah. Mubah. Yang sampai makruh dibenci. Kalau hari benci makruh, seperti awak makan jariah. Kan beliau makan jariah kok makan patai. Tapi kok nanti sedang sholat makan kurang makan jariah, makan patai, tentu hawa tidak bagus. Makanya makruhnya awak makan jariah itu salah satunya Pak Ibu. Banyak contoh-contoh yang lain. Yang kelima hukumnya adalah haram. Jadi itu dasar hukum di dalam Islam. Nah, makanya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, awak pun di dalam bernegara adalah hukumnya. Insyaallah ambo panggil Islam abang ambo Pak Afdal Muhammad Afdal. Afdal Muhammad. Afdal Muhammad. Kepada Afdal kami persilakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini ya. Kan berkat rahmat Allah ya Pak Haji ya. Kalau tidak ada rahmat Allah kita tidak bisa berkumpul ini. Kalau tidak ada izin Allah kita tidak bisa berkumpul ya. Tapi karena rahmatnya lah kita bisa datang ke masjid ini melaksanakan sholat subuh dan sedikit mendengar curhat lah ya. Curhat gitu. Kemudian tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu angku datuk tak kenal maka tak sayangnya tak. Nah, itu mungkin bertanya-tanya siapa kan gitu kan. Ayolah, ambo orang sulia air. Aduh nih yang berisiko tapi tidak tahu kalau aduh dan tidak. Ambo orang sulia air. Nama Afdal Muhammad. Kalau di sulia air digando Pak, emak. Nah, digando orang Sike Sopi kata-kata. Ada orang Sike Sopi dan Sike kan gitu. Nah, jadi ambo sehari-hari berprofesi kata orang tuh pengangguran banyak acara, namanya pengacara. Jadi karena pengangguran itu acaranya banyak gitu. Ketibo situ, namanya pengangguran kan gitu. Jadi itu sehari-hari ambo berkantor di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi kalau ke Jakarta jangan lupa mampir. Nanti kalau ke Jakarta hari Jumat kita makan sedekah Jumat barokah. Kalau di Jakarta insya Allah ya, kalau ada waktu mampir ke Jakarta. Kemudian dalam sehari-hari profesi sebagai advokat. Nah, kalau istilah bahasanya advokat, kalau bahasa umumnya mungkin pengacara ya, atau penasihat hukum. Jadi mungkin timbul apa perlu ada istilah advokat, ada istilah pengacara. Cuma itu hanya istilah itu. Kalau dulu memang beda, tapi kalau kini sama gitu.
advokat, pengacara, penasihat hukum. Nah, apa sih tupoksi ya, tugas pengacara ini? Ya kini musim ya Pak Haji, sedikit-dikit urusan sama pengacara gitu. Nah, gitu. Jadi biar pengacaranya yang ngomong gitu. Pengacaranya senang aja gitu. Asal cocok gitu kan gitu. Alhamdulillah Batang Ambo kemari hari Jumat pagi. Hari Jumat pagi kebetulan ada pasien di situ. Jadi Batang lah bersuah aja pasiennya. Jadi kata Pak Ustadz Fauzan, dah bisa dah beko udah berbincang-bincang ketek lah di Palanta dakwah. Ambo tak kajian juga, ambo dah ustaz kan gitu kan. Jadi dah ada pokoknya yang penting bercerita-cerita seketek lah. Nah, kalau begitu, jadi baiklah berterima amanah itu. Jadi ambo kepada bapak ibu yang sudah tua mohon maaf. Ambo dah ustaz, paling tidak sedikit mungkin ya ada cerita-cerita ketek lah Pak ya. Mungkin yang bisa berbagi atau ambo. Jadi kalau soal pengacara ini dunia menarik Pak. Jadi ambo tuh sering ditanya tuh gini, Pak, orang itu sudah bersalah, kenapa juga Bapak bela gitu? Jadi Bapak Ibu, ambo pernah di Polda Metro Jaya ya, seorang pembunuh sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia membunuh seseorang, sudah ditersangka. Jadi dalam hukum itu tersangka itu punya hak, apalagi untuk kasus-kasus tertentu seperti pembunuh, teroris, narkoba. Ini 3 hal. Artinya si pelaku itu, si tersangka itu punya hak hukum Pak. Misalnya contoh ya, si pembunuh tadi sebelum dia diperiksa itu, kemudian dia tanya dulu, saudara pembunuh, misalnya gitu ya, saudara punya pengacara enggak? Oh tidak ada. Oh, kalau begitu dia wajib didampingi oleh pengacara. Si pembunuh tadi nih, waktu mau diperiksa. Kenapa wajib? Karena undang-undang mengatakan begitu. Nah, kalau wajib Pak, yang dikatakan wajib itu kalau tidak dilaksanakan haknya itu, maka pemeriksaan itu menjadi batal demi hukum. Maksudnya batal demi hukum gimana? Nah, ini contoh lagi. Ini kejadian Pak. Si pembunuh sampai di persidangan nih, di majelis hakim. Wah, sampai di persidangan majelis hakim, saudara terdakwa sehat segala macam. Udah. Kemudian ditanya oleh hakim, saudara waktu di polisi didampingi oleh pengacara enggak? Tidak ada yang mulia. Kemudian saudara punya pengacara? Tidak ada juga. Kan begitu. Nah itu kalau terjadi seperti itu Pak Haji, maka hakim bisa membatalkan dakwaan itu. Bayangkan itu Pak, konsekuensinya wajib tadi. Artinya seorang pembunuh punya hak. Kalau dia tidak didampingi dan itu wajib dia didampingi, maka dakwaan itu bisa menjadi batal. Kalau dakwaan itu menjadi batal, bisa jadi dia tidak bisa dihukum, tidak bisa dilaksanakan prosesnya karena wajib tadi Pak Ustaz. Nah, itu contohnya. Nah makanya ambo kebetulan nih namanya pengacara gratis tuh. Jadi prodeo Pak Haji. Jadi penyidik Polda itu mempunyai rekanan tuh. Nah, dia salah satu rekanan. Jadi kalau misalnya ada tersangka ditangkap, contoh kasus pembunuh tadi, kemudian dia tidak mampu membayar pengacara, maka negara menyediakan. Ah, ini pengacaranya gratis buat kamu. Nah, ambo ini pengacara negara nih, gratis. Nah, silakan. Nah, gratis nih. Ya, tapi untuk proses penyidikannya. Nah, gitu, proses penyidikan. Nah, maka ambo kan mendampingi yang bersangkutan diperiksa di kepolisian tersebut. Nah, itu salah satu baktinya seorang pengacara di luar yang lain ya. Nah, kemudian apalagi itu yang menjadi pertanyaan tadi kan, lah kan dia bersalah Pak, kenapa harus didampingi juga? Dia pembunuh, kenapa harus didampingi pengacara juga? Nah, itu tadi Bapak Ibu Angku Datuk, itu adalah hak hukum. Jadi kita setiap masyarakat ini mempunyai hak hukum yang sama di mata hukum. Hak hukum yang sama itu apa? Artinya perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama itu apa di mata hukum? Artinya seseorang mau presiden kah, menteri kah, sama di mata hukum. Jadi tak kala seorang menteri merasa nama baiknya tercemar, ya dia harus buat laporan polisi. Tidak bisa polisinya yang itu. Dia kalau misalnya sekarang presiden kita tercemar nama baiknya, ya dia harus buat LP, harus datang ke kantor polisi.
Dan begitu juga orang yang dilaporkan mempunyai hak hukum juga untuk apa? Untuk melapor balik. Nih Pak Haji Fauzi dia melaporkan gitu, pencemaran nama baik. Dia kata Pak Haji Fauzi, loh justru kamu yang mencemarkan nama baik saya. Dia juga bisa melaporkan balik orang yang melapor. Nah kemudian ada juga istilahnya gini Pak Ustadz, gugat itu apa gugatan? Misalnya Pak Ustadz Fauzan ada berutang kan? Misalnya Pak Ustadz berutang urusan bisnis nih, utang 1 rupiah lah kayak begitu kan? Nah dibuat perjanjiannya, janji nanti tanggal 1 Desember 1 November 2021 dibayar utangnya. Ternyata nggak dibayar, belum juga dibayar, sudah dikasihkan invoice-nya, Ustadz mana utangmu kan bayar nih, kan kita jatuh tempo 1 November 2020 kemarin gitu kan. Nah itu ambo akan mengirim somasi, mengirim teguran. Nah perbuatan itu disebut apa? Ingkar janji. Karena apa? Karena atas hutang tersebut belum juga dibayarkan, maka disebut beliau ingkar janji. Maka atas ingkar janji itu orang sering ada istilah somasi nih Pak Haji. Tolonglah Pak Abdal, tolong disomasi itu. Kenapa itu? Dia belum bayar juga hutangnya. Nah, bisa itu disomasi. Itu kasih peringatan. Nah, somasi itu peringatan, teguran kepada yang bersangkutan. Nah, kalau dia juga selesai di situ di Pak Haji, somasi itu misalnya Pak Haji ada tagihan kepada konsumennya, bawa ke pengadilan. Digugatlah di pengadilan. Nah itu orang sering kan gitu, sedikit-sedikit gugat ke pengadilan. Artinya gugat atas apa? Atas hutang tadi. Nah, jadi kalau cerita ke pengadilan kok menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, ambo datuk. Kadang-kadang miris hati ambo, Pak Haji, betul, banget miris. Ambo pernah menangani satu kasus soal sengketa warisan. Waris nih. Yang menariknya apa nih Pak Haji? Yang menariknya ya, waktu itu dimediasi gagal, naiklah sampai ke pengadilan ya, di depan hakim mediator. Ini si A, si penggugat, ini tergugat, ama mewakili si A sebagai penggugat. Ditanya sama hakim mediatornya, saudara kayak musuhan nih berdua katanya kan, A dan B lagi ya. Nggak jawab ini yang A dan B ini. Ditanya lagi oleh mediatornya, saudara apa hubungannya? Saya lihat di berkas saudara ini kakaknya, ini adiknya kandung. Iya. Saudara tidak berteguran nih sampai sekarang? Tidak. Kenapa saudara ribut? Oh ini soal harta gini-gini nih, harta bapaknya yang diributkan. Kata hakim mediatornya, Masya Allah katanya kan, 20 tahun si A dan B ini tidak berteguran hanya gara-gara harta. Jadi si A, si abangnya menuntut adiknya karena adiknya menguasai harta warisan ini tidak dibagi kepada abangnya. Tapi yang sedihnya kita, abang adik 25 tahun tidak berteguran hanya gara-gara harta. Dan harta itu harta siapa? Harta bapaknya yang sudah meninggal, nggak mau dibagi gitu. Jadi itu contoh bapak miris ya. Artinya harta bapaknya sendiri nggak mau dibagi, nggak bertegur gitu adik kakak. Ada lagi pernah dengar nggak istilah kemarin itu, bukan istilahnya, anak menggugat ibunya, masalah warisan juga. Sedih nggak atau sedih itu ya, bukan sedih lagi tuh. Amba bayangkan kalau misalnya Amba jadi pengacaranya si anak itu, Amba nggak mau tuh. Pak Abdal mau nggak bantu saya? Bantu apa? Gugat ibu saya. Masalah apa? Masalah tanah. Amba kan nggak mau. Demi Allah nggak mau. Karena buat Amba sesalah-salahnya masa sih kita gugat ibu sendiri? Gimana Pak Haji, mau nggak gugat ibu sendiri? Rasanya tidak ya Bapak Ibu ya, menggugat ibu sendiri itu. Tapi itu terjadi Pak. Itu terjadi Pak. Itu yang dikatakan tuh miris sekarang ini terjadi. Hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu. Masa sih ibu menggugat bapaknya, anak menggugat bapaknya atau anak menggugat ibunya. Nah, itu yang agak miris gitu. Kemudian aku cerita sedikit yang lagi viral-viral aja nih Ustaz. Contoh lagi, kalau di luar ada istilahnya marital rape, perkosaan dalam keluarga. Ini menarik ini rencananya undang-undang berikutnya itu, maaf nih Bapak Ibu, suami istri, kemudian suami artinya pengen berhubungan dengan istrinya, tapi istrinya lagi capek, kemudian dipaksa dia berhubungan. Nah kalau di luar itu tidak boleh tuh. Di luar kalau pemaksaan seperti itu, istri bisa mengajukan gugatan
terhadap suami tersebut karena pemaksaan tadi. Nah, agak sedikit gini ya Bapak ya, kita kan selama ini dalam ajaran Islam itu ya layani suamimu dengan baik. Begitu ya Pak Haji ya. Artinya bagaimanapun secapek-capeknya ya itulah surganya di situ. Tapi di pemikiran yang di sana di luar gitu, itu agak ekstrim gitu. Jadi dianggap itu semacam perkosaan Pak Haji. Bayangkanlah istri sendiri dianggap perkosaan, itu benar tuh di luar. Nah itu rencananya undang-undang KUHP itu berikutnya seperti itu Ustaz. Rencananya RUU KUHP itu berikutnya seperti itu. Artinya ada istilahnya perkosaan dalam keluarga. Nah ini yang sedikit agak bertanya-tanya lah. Ya namanya bini awak ya terserah awak kan gitu kan. Masa dikatakan memperkosa bini awak kan gitu. Nah itu yang agak. Jadi Bapak Ibu Angko Datuk, setidaknya cerita kecil-kecil tadi sebagai pengantar akan gitu. Jadi tidak lain tidak bukan memang dinamika kehidupan ini kompleks sekali Ustaz. Adil menurut kita belum tentu adil menurut Ustaz. Nah, jadi kalau dikatakan orang Pak Abdul, adil itu menurut saudara seperti apa? Apakah adil itu 2 dibagi 1? Belum tentu. Belum tentu ya Tok ya. 2 dibagi 1. Anaknya 1 kuliah, 1 SMA, 1 SD. Kalau adil masing-masing 10.000. 10.000 kuliah, 10.000 SMA, 10.000 SD. Adil nggak itu? Belum tentu ya. Yang si kuliah kan lain-lain kebutuhannya. Jadi ini menarik Ustaz. Ya, seperti Ustaz sampaikan tadi, hukum ini berlaku gitu, universal. Bawa di mana-mana pasti ada hukumnya. Nah itu Ustaz ya, di masjid pun ada hukumnya kan gitu. Bagaimana tadi Ambo termasuk melanggar aturan tadi tuh. Tadi Ambo melanggar aturan. Apa itu melanggar aturannya? Harusnya HP-nya itu kalau masuk masjid HP-nya di silent atau di ini. Nah tadi melanggar aturan, alarmnya bunyi gitu. Nah itu contoh, harus diakui Ambo melanggar aturan gitu. Harusnya HP-nya dimatikan tadi. Oh baiklah Bapak Ibu Angko Datuk, itu sedikit pengantar ya Ambo. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan lah gitu. Jadi kalau memang ada pertanyaannya ringan-ringan aja Mak, jangan yang bare-bare. Ya silakan. Apa pengalaman yang paling menarik selain yang tadi? Oh baik. Ini ada betul, ini terjadi nih. Menarik. Ambo tanya ke Bapak Ibu, ada tak yang tahu jadwal yang mati di sini? Siapa? Jadwal kematian, ada yang tahu tak? Ambo bakal mati tanggal sekian. Tidak ada ya? Ada yang tahu? Jadi Pak Ibu ini pengalaman Pak. Ambo punya warga negara India, kasus narkoba. Dia tahun 2005 divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Oke? 2016 kemarin dia masuk 10 orang daftar yang mau dieksekusi mati. 10 orang yang mau dieksekusi mati termasuk klien Ambo itu, warga negara India namanya Gurdeep Singh. Nah, gitu ya. Jadi bayangkan tuh dia ditangkap 2005, baru 2016 kemarin mau dieksekusi mati. Jadi sebagai gambaran, mungkin Datuk pernah dengar Freddy Budiman? Iya. Bersamaan waktunya itu. Jadi Freddy Budiman sama klien Ambo termasuk 10 orang kan dieksekusi mati. Oke ya. Jadi ulang lagi nih. Artinya Freddy Budiman dan klien Ambo tadi itu sudah dikasih tahu jadwal matinya. Iya. Betul tak? Iya. Waktu itu jadwalnya Ambo ingat betul tuh hari Kamis malam Jumat. Oke ya. Ambo sebagai kuasa hukum bersama kedutaan India sudah bermohon nih sampai ke Jaksa Agung Pidana Umum, bermohon agar si terpidana mati ini masih satu punya hak hukumnya Mak. Apa itu nama hak hukumnya? Namanya grasi. Grasi itu adalah permohonan maaf, permohonan ampun kepada Presiden atas kesalahan Ambo, misalnya gitu. Ambo mengajukan grasi, Pak Presiden, Ambo mengajukan grasi, Ambo mengaku bersalah, tolong Ambo diberi maaf. Nah Presiden itu punya hak prerogatif. Seandainya grasi itu diterima, maka pidana tadi bisa berubah. Yang dari pidana mati bisa berubah menjadi seumur hidup kah atau 20 tahun kah. Itu contoh ya. Nah balik lagi yang katakan jadwal tadi. Jadi artinya yang 10 orang ini sudah tahu dong jadwal matinya. Benar tak Pak? Karena sudah ditetapkan. Jadi 10 orang itu masuklah ke kamar khusus gitu. Kamu masih ingat tuh di kamar khusus, maka malam ini mau dieksekusi mati. Nah berarti
dia termasuk orang yang beruntung, karena malam ini dia akan mati. Kalau dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, bersyukur nggak itu? Ibaratnya itu, ini logika umum dulu ya. Artinya dia sudah ditetapkan 10 orang ini akan dieksekusi mati malam ini, hari Kamis malam Jumat. Berarti dia sudah tahu mati. Sudah tahu, itu benar Ustaz. Jadi ini betul Amba mengalami sini, apa pengacaranya. Jadi Amba berdoa, ya Allah, bagaimana nih? Sudah upaya hukum lah, bagaimana jangan dieksekusi mati, tapi tidak juga mempan harus dieksekusi mati. Jam 2 pagi Amba tertidur ya, jam 2 pagi terbangun. Kan disiarkan di TV itu Ustaz. Eksekusi matinya disiarkan di TV, bukan prosesnya tapi proses itunya disiarkan di TV, dan dilaksanakan eksekusi di Nusa Kambangan, di Cilacap itu. Singkat cerita Amba terbangun nih, Mak. Terbangun jam 2 pagi itu, penasaran buka lagi TV gitu kan. Jangan-jangan klien pula dieksekusi gitu kan. Buka TV, hanya 4 orang yang dieksekusi. Penasaran itu kan, hanya 4 orang dieksekusi, kan 10 satu jaga. Hanya 4 orang dieksekusi. Tinggal penasaran, yang 6 ini siapa aja yang belum, atau yang 4 ini siapa aja gitu. Amba cari yang 6 ini termasuk klien Amba. Tidak jadi dieksekusi ini Pak. Ya Pak Haji, yang 6 orang ini. Alhamdulillah, kenapa nggak jadi diskusi. Hari Jumat tuh, Jumat pagi telepon masuk dari kedutaan India. Kedutaan India, Pak, Anda diminta datang ke kedutaan. Ini kan warga negara India, datanglah ke kedutaan. Nenek. Duduk, silakan. Langsung itu Bapak Ibu, ini pengalaman benar ya. Duta besar Indianya yang menyambut cewek. Dan ngobrol, dikenalkan ini. Duta besar India ngomong gini, terima kasih Anda sudah menyelamatkan 1 warga negara saya. Amba jawab, Amba tidak ada merasa menyelamatkan warga negara Ibu. Nah berarti begitu. Amba jelaskan lagi boleh. Maaf yang duta besar yang mulia, saya tidak menyelamatkan dia. Dan saya pun tidak tahu kenapa dia tidak jadi dieksekusi malam ini. Ya kan? Amba juga tidak tahu. Sampai detik ini Amba tidak tahu alasannya tidak jadi yang 6 ini. Jadi 4 yang dieksekusi, tinggal 6. Ya oke lah, kata duta besar, tetap Anda sudah menyelamatkan warga negara saya. Kalau gitu saya kasih bonus kepada Anda. Dikasihlah bonus sama Ustaz. Amba terima Ustaz. Ya namanya bonus kan, terima ya. Jadi Bapak Ibu, poinnya di sini adalah, poinnya ya, ternyata kalau kata Allah belum, ajal itu mau sudah ditetapkan nih, kan ditetapkan 10 orang nih. Kalau kata Allah tidak terjadi. Oke ya, itu hikmahnya bukan main. Itu pengalaman Amba pribadi itu. Itu sampai Amba diwawancarai oleh majalah India, dari India itu telepon nanyai tentang warga negara India ini. Itu satu. Kemudian Bapak Ibu, Amba tanya lagi. Jadi Amba teleponlah berapa hari kemudian si Gurdip Singhnya, si terpidana matinya itu, beberapa hari ya, telepon. Dia udah bisa bahasa Indonesia nih. Bayangkan 2005 di penjara, 2016 sudah pasti bahasa Indonesianya. Dan alhamdulillah dulu waktu dia ketangkap agamanya Hindu. Alhamdulillah dia sudah Muslim. Jadi kita ngomongnya seperti orang Muslim. Alhamdulillah dia Muslim. Pertanyaan apa tuh ke dia tuh, ke si Gurdip Singh ini? Gurdip, iya Pak Abdal. Ini jujur bertanya, apa perasaan kamu Gurdip? Kamu kan sudah mau dieksekusi mati, sudah ditetapkan hari itu, tidak jadi dieksekusi. Dia jawabnya apa kata tuh? Alhamdulillah Pak Abdul, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Artinya memang belum dijadwalkan saya mati. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada kamu. Kata Mbak, dia bukan urusan apa gitu. Allah, kamu hanya menjembatani aja gitu. Jadi Bapak Ibu, itu pengalaman yang tidak bisa lupakan sampai kini. Dan itu menjadi pelajaran buat Amba. Apa itu pelajaran Pak? Kalau memang belum dijadwalkan kita nih Pak, belum waktunya, tidak usah khawatir. Begitu juga mau olahraga serajin apapun, setiap minggu pergi ke gym, makan sehat, minum sehat, pikir tidak bakal mati juga Pak. Itu habis main futsal mati juga, habis nge-gym mati juga. Itu kemarin mobilnya bagus, Pajero baru keluar, Allah berkehendak mati juga tuh. Nah gitu. Jadi itu Amba kalau naik pesawat tuh doa Amba, Bun, ayah mau berangkat nih ya. Nah, berdoa, ya Allah ya Rabbi, berdoa. Ya kau tidak tahu tuh diguncang seketek aja, ya Allah ya Allah. Jadi baiklah Bapak Ibu, Angku Datuk, mudah-mudahan sedikit cerita ini
ada yang bisa kita ambil. Apa itu yang paling utama? Bahwa hidup kita ini hanya sebentar, sebentar sekali. Mungkin kita di antara kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Kalau Allah berkehendak, tek, lewat. Betul Pak ya? Udah bisa. Jadi dengan kita mengingat kematian itu, insya Allah sifat sombong itu hilang. Kalau tidak itu kita masih angku aja kan. Angkunya gimana? Amba kan rajin olahraga nih Pak Ji. Rajin olahraga, makan sehat, makan vitamin, istri cantik, rumah bagus, mobil bagus, karir bagus, sehat gitu. Artinya sehat jasmani dan rohani. Apakah tidak mati? Mati juga. Oke lah, terima kasih. Apa kalau memang ada pertanyaan, silakan. Mas. Satu aja tuh, Ci aja tuh. Jangan yang susah tuh ya. Pertama mau tanya ke Pak Bram. Kurang hukum mati itu digantung atau dipajong atau ditembak? Baik, itu yang pertama. C aja. Ambo jawab langsung atau Beko? Oh Beko. Tapi atuh ngasih bonus tak Beko kalau mau jawab itu? Yang kedua, pertanyaan masalah kebetulan Pak Abdal adalah orang DPP dan bantuan hukum di Dewan Pimpinan Pusat. Iya. Sulit air sepakat. Iya. Pertanyaan Ambo tidak begitu sulit. Maiko Ambo ingin menjaga dan kesalahpahaman kami di bawah. Soal kami itu adalah warga SAS yang berada di daerah-daerah. Iya. Ambo pernah mendengar pertama. Yang lain dengar tak pertanyaan Anda? Jadi sebentar tuh. Kalau tidak didengar pertanyaannya bisa multitafsir nanti. Anca coba pasang kasih mic-nya. Ajak makan lontong. Agi mic, dia agi mic jadi jale pertanyaannya kan. Aja yang lain tahu gitu. Gitu. Yang kedua pertanyaan Ambo yang timbul sama sangka. Seluruh daerah kita ada pemecatan DPC. Ngeri ini pertanyaannya. Hukum maaf ya, kita kadang-kadang masalahnya tidak mengerti. Iya. Pertanyaan. Oke. Soal ini menyangkut masa depan warga kita ini. Insya Allah. Yang pertama masalah pemecatan. Kalau sudah dipecat, apa ada haknya lagi untuk memimpin SAS ini? Secara hukum kan? Secara hukum, ini bukan saya yang menanya, saya cuma bertanya. Iya. Yang kamu jawab orang hukum. Oke, baik. Yang kedua. Tiga berarti? Tiga. Tapi dua. Jadi dua itu kemudian Ini tangga gini. ada PLT-nya. PLT ini sampai di mana kekuasaannya? Oke. Apa dia akan memimpin langsung ke depan itu atau bagaimana? Oke. Ini pertanyaan saya. Oke. Pasti mau pertanyaan satu. Enggak. Lebih baik di sini Pak. Soalnya orang baru ada yang tahu, ada yang tidak. Oke. Supaya jelas masalahnya. Oke, baik tuh. Saya bukan cukil dah. Ya, oke. Supaya jelas di badan hukum. Oke. Itu, jaga. Supaya jalan. Bawa sama-sama. Pada itu datang balik kita jadi ketua. Kan susah. Jadi pertanyaan kami harapkan dapat dijawab. Oke. Sejelas-jelasnya. Oke. Terima kasih. Silakan Abdal. Memang barek pertanyaan. Barek. Jadi dek barek ini pertanyaan itu ya. Kalau boleh dah tuh ya. Barek pertanyaan terakhir itu ya. Kalau yang pertama insya Allah bisa menjawab langsung. Jadi ambo mundurkan dulu dari belakang dulu ya. Jadi ambo usul nih di tempat yang mulia ini di masjid Gunung Merah. Suatu kebanggaan gitu sebagai orang Sulair. Bangga gak Pak? Ambo bangga Pak. Tahun 75 masih SD itu kita bangganya apa? Ada masjid paling cantik di Sumbar. Ya. Kamu waktu SD itu Pak Haji, bangga itu. Kalau ditanya tuh, bayangkan masjid Sulair itu se-Sumatera paling cantik.
Hah? Viral. Zaman dulu tidak disebut viral itu. Pokoknya awak sanang aja menengah itu. Jadi pada tua mengenai gonjang ganjing, mengenai ada PLT, ada pemecatan. Nah, kalau cerita itu Ambo yang taruh tangan surek tuh. Jadi kadang-kadang dilematis tuh Pak Haji, dilematis tuh kadang-kadang Ba'a itu mama Ambo, anak mama Ambo. Jadi kadang-kadang itulah Ambo pernah bawa cerita aja Ustaz Fauzan, Ustaz, Ambo mau nangani perkara, tapi satu permintaan. Tahu nggak Pak Haji? Ambo tidak mau memegang perkara yang para pihaknya orang sudah iya. Apalagi perkara tanah. Misal Pak Haji berperkara aja Ustaz Fauzan. Salah satu maka Ambo misal Ustaz Fauzan untuk melawan Datuk, Ambo akan jawab, Ustaz, Ambo tidak lama Ustaz cari pengacara yang lain jo. Ba'a beko pas sangkui, kalau tidak sangkui dia orang rumah Ambo, tidak tu sangkui dia ayah Ambo. Ah itu contoh. Jadi maksud Ambo gitu pada tua mengenai gonjang ganjing itu, kalau secara hukumnya memang sudah ada PLT. PLT itu namanya pelaksana tugas. Nah, waktu itu ditunjuklah untuk stasiun ini adalah Pak Haji. Pelaksanaan tugas sampai berapa bulan? Pelaksanaan tugas sampai sesuai dengan surat PLT tersebut. Biasanya ada di situ disebutkan. Nah, kemudian mengenai gonjang ganjing tersebut, Ambo tetap mengedepankan yang namanya musyawarah, mufakat, awak sama-sama orang sekampung. Malu Pak Haji. Ambo tuh misalnya dak kalau ditanya orang, kalau di luar, orang mah Pak Abdal, orang Sulawesi jempolnya 2. Kita kalau ditanya ini di luar, orang mah Sulawesi jempolnya 2. Jadi alangkah malunya misalnya Ambo, patang kawan pun nelpon, Pak Abdal, Ambo dengar udah ada saling mau melapor nih antara orang Sulawesi. Bagaimana nih saudara sebagai malu lah, malu mak, Ambo sebagai aduh ya Allah. Jadi Ambo tetap tabayun menyikapi itu, artinya apapun lah masalah kita, mari duduk dengan kita duduk ini, insya Allah. Jadi kalau tagak itu emosi tinggi itu. Jadi kalau lagi marah, bawa duduk. Jadi kalau cerita yang tadi, yang masalah PLT itu, mari duduk. Apa kita di Kimteng, apa di Onen, itu lama itu. Jadi salah satu trik yang itu adalah bawa makan, bawa minum. Itu hilang cerita itu. Jadi, oke. Ayo. Jadi yang tadi pertanyaan Pak Haji, Pak Datuk, kalau hukuman mati itu seperti apa gitu pelaksanaan? Berbeda-beda. Kalau di Saudi, kisas itu di hadapan masyarakat umum pakai pedang, pakai algojo, selesai. Ditonton oleh orang ramai. Kalau di Indonesia pelaksanaan hukuman mati itu ditembak. Dan itu tidak bisa ditonton oleh masyarakat kami. Itu bedanya. Kemudian di tempat yang dirahasiakan, itu di Nusa Kambangan. Jadi aku sudah 3 kali ke situ, ke Nusa Kambangan itu. Jadi pelaksanaan eksekusi mati itu nanti di lapangan terbuka, gitu. Kemudian ada regu tembak. Ada dari Brimob biasanya itu, dari Brimob 12 orang. Yang nembak orang khusus. Brimob tadi. Oh, Brimob. Nah, dan Brimob tadi ganti atau apa? Ditunjuk. Nah, jadi pada pelaksanaan eksekusi nanti itu ya 12 orang itu berdiri itu. Ini berdiri regu tembaknya, terpidana matinya sekitar 7 meteran lah, dekat. Nah, kemudian biar menghilangkan beban psikologis Pak Haji. Beban psikologis itu artinya 12 orang ini dia diberi senjata bukan dia bawa, tapi senjata itu dipegang oleh Ustaz Fauzan misalnya, baru diberikan kepada yang bersangkutan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi senjata yang diberikan kepada regu tembak ini, mereka tidak tahu peluru yang mana yang ada isinya. Tahu nggak psikologis Ustaz? Biar tidak ada beban kepada yang menembak bahwa dia yang menyebabkan mati. Jadi dia nggak tahu. Peluru berisi semuanya. Iya, ada yang berisi, ada yang tidak. Jadi artinya pada saat bersamaan dor gitu tuh bersamaan, bukan ganti-gantian, sekali satu kali. Dan itu sasarannya itu adalah di sini. Ini adalah yang paling mematikan. Kemudian si terpidana mati dikasih kesempatan, mau matanya dibuka, buka kayak gini kan, gitu. Atau ditutup.
Nah, ini cerita Freddy Budiman, Mak. Ini benar. Waktu ambo ke Nusa Kambangan, ini kata petugas sipirnya ya. Ini viral cerita Freddy Budiman. Alhamdulillah, Freddy Budiman itu 2 tahun sebelum itu dia hijrah dia. Menjadi seorang yang mudah-mudahan insya Allah dia menjadi dia sebelumnya Kristen, Cina dari Surabaya. Terus dia mualaf, semakin mendekati kematian itu dia semakin intens agamanya, semakin bagus. Jadi kata yang petugas ada semacam sinar cahaya. Misalnya ini Freddy keluar dari sini menuju ke ruang eksekusi kayak bersinar gitu. Kata petugas sipirnya, tapi walau alam bisawab ya, kita nggak tahu. Tapi yang intinya itu adalah bahwa alhamdulillah, artinya pada saat Freddy Budiman itu dieksekusi mati, dia sudah menjadi seorang muslim. Dan mudah-mudahan apa taubatnya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan Datuk yang pertama tadi, eksekusi mati itu kalau di Indonesia di hadapan regu tembak. Kalau di Malaysia gantung. Kalau di Saudi di pancung. Kalau di Prancis dulu pakai pisau guillotine. Di Amerika di beberapa negara bagian hukuman mati itu disuntik, Pak. Jadi di kursi listrik, duduk di kursi listrik, kemudian diinjeksi dia dengan cairan. Nah, itu namanya eksekusi matinya di beberapa negara bagian di Amerika. Nah, jadi bermacam-macam. Dan sekarang Datuk, hukuman mati itu banyak di negara-negara yang sudah dihapuskan. Jadi tidak semua negara mengenal hukuman mati. Rencananya Indonesia ini akan menghilangkan hukuman mati, rencananya. Tapi sampai sekarang masih berlaku hukuman mati. Nah, kalau boleh usul itu negara mana yang tidak ada hukuman mati? Di Amerika aja, tidak seluruh negara bagian itu. Ada negara bagian A sudah hilang hukuman matinya. Di negara bagian B masih. Nah, gitu. Jadi kalau Pak Afdal mah hebat, mantap misalnya. Pertanyaan ampun yang terakhir pun tidak jelas masalahnya. Harus duduk bersama. Ini keabsahannya pun yang perlu di kami. Kalau duduk bersama bisa kan? Ini keabsahan secara hukum. Yo bare. Soalnya bukan masalah bare, itu harus kuliah hafal, kada murah. Ya, baiklah. Yang benar itu katakan benar. Tidak datang sekali lagi bisa. Enggak, hari itu kami ada keputusan. Kami lah pecah kalau gini kok. Pecah-pecah. Baiklah, tuh. Terima kasih. Jadi baik. Tadi kadang-kadang kita sedih ya. Seharusnya mungkin rame kali ya. Kalau tidak ada gonjang-ganjing ya, seharusnya rame ya. Tapi kan waduh, itu kan si A itu hampir tidak suka, jadi tidak datang. Mencari trompanya lah banci itu, trompa itu cari lah banci. Ini yang rugi gitu Pak. Bapak Ibu rugi. Jadi kalau bahas ambo gini tuh, ambo artinya kalau cerita itu beko di kedai kopi itu. Tapi pesan satu aja. Apa itu tuh untuk memperpanjang umur ini? Pertama resepnya, memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Apa itu resepnya? Tuh bahagia, senyum. Kemudian hilangkan rasa benci. Misalnya tidak suka ke Datuk tuh, coba hilangkan. Kalau mau timbulkan terus, apa sakit jadinya kan? Cari topi Datuk, bola berang kan gitu kan? Tidak. Jadi maksud ambo tuh, ba'a juga, mari duduk bersama. Tapi kalau soal Datuk tadi pertanyaan, ba'a kepastian hukumnya, itu kan sudah ada tuh. PLT-nya gitu. Jadi tentu kita bersama kok menyikapi berbeda-beda tuh. Jadi rambut boleh samu hitam tadi, tapi ambil ada ubannya kok. Tapi risiko lain-lain itu. Cuman yang bisa ambo sampaikan gini tuh, ambo sebagai di DPP Pak Haji, ambo sebagai ketua bidang hukum DPP. Jadi kalau di negara tuh Menkumhamnya lah kan gitu kira-kira. Kira-kira gitu ya, Menkumham negara. Jadi lah macam-macam lah kejadiannya, tapi tidak usah berbuka di siko. Tujuan ambo jangan dibuka di siko. Kadang-kadang ada sesuatu masalah itu cukup kita bilik ketek dulu gitu. Jangan di luar. Kadang-kadang di bilik ketek itu selesai itu. Tapi kalau langsung dibuka beko tidak namu lagi datang. Janganlah datang pengajian Ustaz Fauzan. Kenapa? Cerita politik ya katanya. Gitu. Jadi maksud ambo gini, mari palanta dakwah itu tentang dakwah. Jadi kalau soal yang itu tuh kita taruh di rumah dulu lah kan gitu ya. Jadi ambo pengen itu tuh ya apalah urusan dunia aku jangan terlalu serius pada Pak Ji. Atau
Jadi kalau serius mana sakit palu gitu. Ambo kalau je klien betul, lu jangan usah serius mana gitu kan. Masih hidup kan gitu. Oh iya. Ambo nak serius ini bertanya do. Oh iya, lambo jawab tuh. Gitu. Pasti masih nyantungnya itu. Ini yang pasti, PLT yang betul kan? Iya. PLT yang betul kan? Betul. Udah. Kalau menjawab tadi, pelaksana tugas sudah Pak Haji Fauzi. Pak Ketua. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau dipertanyakan ke Pak pengacara seperti itu. Dasar apa? Eko udah ambok. Dasar apa Pak pengacara membuat putusan pemecatan daripada DPC? Itu. Lah, Eko. Berarti titik gaji lu. Sama ya. Alasannya apa? Putusannya. Apa? Iya. Berarti titik gaji dulu. Jadi bisa panjang cerita kita. Ya baiklah itu. Jadi Danas, jadi memang menarik itu yang saya sebut tadi itu. Ada sesuatu hal masalah, tapi kita hargailah pertanyaan apa. Setiap orang berhak. Tapi dalam menyikapi pertanyaan itu, sebenarnya sudah ada jawabannya. Tapi Ambo juga pengen lagi Ambo sampaikan. Tujuan ke Sikoko adalah Ambo pengen silaturahmi, tidak dalam konteks mengklarifikasi atau menjustifikasi. Itu Danas. Jadi jangan beko minggu depan kalau Ambo ke Siko lagi, lah berang orang. Jadi Danas. Dalam masalah itu ada suko menangani ini suko. Iya. Masalah itu. Makanya ingin tahu dasarnya hukumnya apa. Iya. Memandangnya apa ketika itu. So, ada yang kalah, ada saja menangani. Iya. Jadi baiklah. Kok disasak juga mungkin itu. Iyalah banyak. Jadi Danas, kita di organisasi, tapi tidak bahas kok, mau buka. Berbagi pengalaman lah ya. Sharing ya. Tapi jangan habis kok tidak ditegur dah. Jadi artinya di organisasi itu ada namanya anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Itulah yang namanya aturannya. Di perusahaan pasti ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan. Pak Fauzan punya PT, dia sebagai direktur utama pasti dibuat peraturan. Artinya siapapun yang di PT itu ikut aturan. Kalau nggak mau ikut aturan, keluar dari PT itu, selesai. Kan gitu. Nah sekarang di SAS ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tadi pertanyaan Dana, apa dasarnya ada pemberhentian atau pemecatan selaku itu? Ya dasarnya itu adalah menurut kami DPP, Dewan Pimpinan Pusat, menurut DPP ya, bukan menurut Mabur pribadi. Kita rapat tuh pleno gitu kan. Nah ini menyikapi gonjang-ganjing tersebut perlu diambil sikap. Jadi tetap dasarnya itu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga setelah diadakan rapat. Nah dengan didasarkan rapat itulah maka keluarlah misalnya produk surat tadi, apakah itu pemberhentian, apakah itu penunjukan pelaksana tugas. Jadi karena Ambo sebagai ketua bidang hukum, Ambo punya kewenangan juga di situ, tapi ada juga ketua bidang organisasi. Jadi Danas, waktu di tengah itu kadang-kadang Ambo juga sudah berpikir nih, pasti akan menimbulkan yang namanya suka, ada juga tidak sukanya. Itu udah pasti Danas ya. Artinya tidak ada kemungkinan itu. Nah, jadi itu dasarnya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga DPP SAT. Anggaran dasar rumah tangga persebaran yang dilanggar itu Pak. Nah, itu kan lebih dalam lagi. Ya. Oke, jadi mohon maaf Danas, jadi masalah betul itu ada di ketentuan organisasi disebutkan mengenai kewenangan dari DPP, termasuk kewenangan jika ada anggota SAS-nya yang melanggar aturan tersebut. Nah, untuk lebih spesifik tadi Danas nanyakan pasal berapa, bunyinya seperti apa, ada. Itu yang disebut tadi, kalau mau ayo kita diskusi nanti di itu. Kalau kita buka di sini, tidak habisnya nanti deh.
Nah, gitu ya. Mungkin ibu-ibu yang di belakang, aduh kami tidak mau dengar itulah, yang ringan-ringan aja Danas. Jadi abang sekali lagi Danas, mungkin nanti kalaupun dalam bilik ketek, ayo kita ngobrol lebih panjang gitu. Jadi bukan maksud ambo di depan ini malah itu tadi kadang-kadang salah koma sedikit aja multi tafsir lagi kan gitu. Jadi tidak mengurangi rasa hormat Danas, artinya ambo belum bisa jawab apa mungkin bisa apa sepenuhnya gitu, tapi apa ada jawaban, tapi oke lah. Tapi tujuan itu satu, bagaimana misi yang dakwah tadi ini, dakwah ya, kita tetap senyum, tetap bahagia kan gitu. Jadi insya Allah kalau ada waktu bersuul siko kan kita bisa ini lagi kan menjalankan dakwah ini. Jadi itu Danas. Jadi mohon maaf nih kalau ada kurang. Jadi istri beliau ini uni apa nih Danas nih? Kesini uni dah. Enggak ya, oke. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu-ibunya udah gerah itu udah. Kalau gitu terima kasih. Ambo sebagai yang diminta sedikit bicara, mohon maaf Ustaz. Jika ada kata, perbuatan, sikap maupun yang kurang pas, Pak Haji ya, tolong diberi maaf. Karena kalau tidak diberi maaf nanti aku di pesawat beko agak was-was kok gitu kan. Arti kata orang tu diberi maaf. Jadi mudah-mudahan hari ke siang insya Allah balik Jakarta akan lancar. Selamat jalan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.